Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Karwina Walia, program studi bimbingan dan konseling Islam. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian yang ada pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, rancangan penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui gitu ya, apa-apa aja sih yang harusnya kita lakukan gitu sebelum melakukan penelitian, istilahnya kayak langkah-langkah yang dapat kita lakukan gitu sebelum penelitian itu dimulai. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tentukan dahulu fenomenanya. Sebenarnya banyak banget gitu ya fenomena yang bisa kita angkat. Bisa tentang kesehatan mental, stres kerja, cyberbullying. Nah, kalau saya sendiri di sini mengambil fenomena tentang broken home atau lebih tepatnya anak dalam keluarga broken home. Nah, broken home sendiri itu menurut Merriam-Webster adalah suatu yang menggambarkan adanya perpisahan antara ibu dan ayah dalam rumah tangga. Anak broken home sendiri di sini dapat diartikan sebagai anak yang berada pada orang tuanya ini bercerai. Seperti itu. Lalu setelah kita tahu nih fenomenanya, sudah menentukan fenomena apa yang akan kita angkat, maka langkah selanjutnya adalah menentukan masalah dari fenomena tersebut. Jadi, nggak cuma asal ngambil fenomena tanpa mengetahui permasalahannya apa gitu. Banyak banget fenomena-fenomena yang bagus gitu, tapi sayangnya gitu, nggak sedikit orang mengetahui apa sih permasalahan yang dapat diangkat dari fenomena yang ada tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui permasalahannya. Dan dalam satu fenomena biasanya terdapat banyak banget permasalahan, tergantung si peneliti ini sendiri. Dia mengambil uh, masalah tentang apa, dia mau mengangkat masalah tentang apa. Nah, kalau saya sendiri di sini, tadi kan mengambil fenomena tentang anak broken home, maka permasalahan yang saya ambil yaitu biasanya tuh anak yang berada dalam keluarga broken home, awal mulanya dia pasti merasa kayak terpuruk gitu ya, uh, bingung gitu, adanya keadaan situasi keluarga yang awalnya itu utuh tiba-tiba berpisah gitu atau terpecah belah gitu. Maka em, keadaan mental seorang anak itu bisa aja menurun gitu. Bahkan juga ada anak-anak yang berpikir untuk keluarga aku aja sudah hancur gitu. Kenapa aku juga nggak ikut hancur aja gitu? Untuk apa aku bagus? Untuk apa aku berprestasi? Untuk apa aku baik-baik aja? Untuk apa aku bertahan gitu? Padahal keadaan keluarga pun sudah nggak baik gitu. Nah, maka dari itu saya tertarik gitu untuk mengangkat mengenai tema besar mengenai anak broken home. Apa sih gitu makna hidupnya mereka ya sehingga mereka tetap memilih bertahan di tengah kondisi keluarga yang hancur itu tadi. Selanjutnya, setelah kita tahu fenomenanya, tahu permasalahan yang mau kita angkat, selanjutnya menentukan tujuan dari penelitian kita ini tadi. Kita harus tahu apa sih tujuan kita meneliti itu, apa cuman meneliti-meneliti aja tanpa tahu tujuannya nggak jelas, nggak mungkin juga kan. Nah, maka dari itu, untuk tujuan dari saya melakukan penelitian tentang makna hidup anak broken home tadi, yaitu untuk mengetahui nih, apa sih penyebab mereka untuk tetap bertahan di tengah situasi kondisi yang sulit itu tadi dan memahami makna hidup anak broken home setelah kasus perceraian orang tua. Pasti terdapat perbedaan gitu sebelum dan sesudah kasus perceraian itu terjadi mengenai makna hidup mereka. Apa sih yang membuat mereka kuat gitu? Apa sih alasan mereka untuk tetap bertahan gitu di tengah uh, situasi yang tidak baik itu tadi. Lalu selanjutnya identifikasi variabel. Nah, jadi saya terangkan bahwasanya judul saya ini mengenai makna hidup pada anak broken home di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Karena anak broken home itu tadi itu masuk ke dalam fenomena atau permasalahannya, maka variabel dari penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai makna hidup. Nah, makna hidup sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memahami keadaan hidupnya, seseorang untuk memahami uh,
keadaan hidupnya, pengakuan atas motivasi, dan tujuan hidupnya, serta perasaan bahwa hidup itu adalah hidup yang berharga. Jadi setiap penelitian itu memiliki beberapa variabel, satu atau dua variabel gitu ya, tergantung penelitian yang diambil. Nah, di sini nah, di sini poin kelima yaitu menentukan pendekatan dan jenis penelitian yang kita angkat. Jadi, pendekatan yang saya ambil di sini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif sendiri adalah hasil yang diperoleh atau ditujukan untuk memahami lebih dari suatu fenomena. Ibaratnya di sini tuh kayak saya mau piknik nih, gitu. Saya cuma tahu kemana tempat yang saya tuju, tapi saya nggak tahu di tempat piknik itu ada apa aja. Maka dari itu, untuk mengetahui di tempat piknik itu ada apa aja, saya akan mencari tahu, mencari informasi mengenai tempat piknik tersebut, ada apa aja sih. Terus cari-cari di Google, terus ketika sampai di dalam tempat piknik itu, saya juga melakukan wawancara mengenai tempat piknik itu tadi, ada apa di sana gitu. Jadi kayak penelitian kualitatif ini menggali informasi yang ada, menggali informasi yang ada, bukan mencari solusi. Adapun jenis penelitiannya, yaitu di sini penelitian studi kasus. Karena dalam penelitian saya ini, saya berupaya untuk memahami bagaimana individu memaknai suatu kondisi dirinya. Jadi studi kasus ini berarti dia cuma dialami oleh beberapa orang saja, nggak semua orang gitu. Nggak dalam satu wilayah tertentu, ataupun dalam satu waktu tertentu. Nah, di sini ada subjek penelitian, kriteria subjek, dan teknik sampling. Adapun subjek penelitian, dalam penelitian saya ini jumlah subjeknya belum diketahui ada berapa orang. Tunggu sampai sampel itu jenuh. Jadi seperti misal saya melakukan wawancara nih kepada si A, lalu saya juga melakukan wawancara kepada si B. Jawaban si A dan si B ini berbeda. Lalu saya melakukan lagi wawancara pada si C. Nah, si C ini jawabannya mirip-mirip nih sama si A. Lalu saya melakukan penelitian pada si D. Oh, ternyata sama. Jawaban si D sama si A sama persis. Maka berhentilah sampai di situ wawancara yang saya lakukan karena saya sudah menemukan sampel jenuh. Berarti subjek penelitian saya sekitar ada 4 orang. Nah, di sini lalu ada kriteria subjek. Kriteria subjek ini orang-orang yang dilakukan dalam wawancara yang saya lakukan itu harus memenuhi kriteria ini. Kalau tidak memenuhi, dia tidak dapat menjadi subjek dalam penelitian saya. Yang pertama, karena judul saya tadi itu makna hidup pada anak broken home di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, maka kriteria pertama yaitu mahasiswa UINSI. Nah, yang kedua, dia harus berada di keluarga broken home. Yang ketiga, keluarga dia bercerai hidup. Jadi dalam broken home itu dia kayak ada bercerai mati, terus juga ada berada dalam satu keluarga, namun keluarganya ini nggak utuh tuh. Itu juga bisa dibilang broken home. Maka di sini saya tegaskan bahwa kriteria subjek saya adalah keluarga yang bercerai. Dan kriteria akhir adalah memiliki makna hidup. Lalu selanjutnya mengenai teknik sampling. Teknik sampling sendiri di sini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang probability dan ada non-probability. Probability itu dia berarti teknik cari subjeknya itu secara random. Siapa aja, pokoknya secara random gitu. Nah, sedangkan saya mengambil non-probability, yaitu tidak acak atau tidak random. Dia harus memiliki kriteria yang sudah saya tentukan tadi. Saya mahasiswa UINSI dan lain sebagainya. Nah, adapun teknik sampling saya kan non-probability tuh. Jenisnya yaitu dengan jenis snowball sampling. Snowball sampling ini sendiri itu seperti lewat wawancara. Mungkin teman-teman bisa lihat gambar yang di bawah. Dari satu orang ke dua orang, lalu dua orang yang lainnya itu menyebar kemana-mana. Jadi kayak saling ngebantu gitu. Kenapa saya mengambil jenis ini? Karena biasanya
saya merasa bahwa permasalahan yang saya ambil ini cukup sensitif seperti itu. Maka dari itu, tidak semua orang itu bisa terbuka mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jadi mungkin cukup kesulitan untuk mencari kriteria subjek yang seperti saya inginkan. Biasanya orang yang memiliki nasib yang sama nih saling cerita kalau dia mengalami masalah ini, masalah ini, masalah ini. Maka harapannya dengan eh, bantuan snowball sampling ini akan memudahkan saya dalam melakukan penelitian. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian sendiri di sini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi berbeda antara alat mengumpul instrumen dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif sendiri di sini ada caranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini yang insya Allah saya ambil nanti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, terus yang terakhir ada analisis data. Analisis data uh, dalam penelitian kualitatif ini dilakukan ketika kita sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah kita memasuki lapangan. Oke, ini dia referensi yang saya ambil. Mungkin sekiranya cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.